Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Di video kali ini aku akan membicarakan di luar tentang ibu dan anak. Dan pada kali ini aku akan sharing tentang insecure dan betapa mindernya aku sampai aku memutuskan untuk memakai behel, dan sharing tentang bagaimana sih pengalaman aku menggunakan behel. Dan di video kali ini aku akan sharing sambil make up. Jadi aku akan sekaligus sambil sharing gimana sih make up aku dan bagaimana aku bermake up sebelum membuat video. Ini dia. Nah, sekarang aku udah pakai skincare dan primer ya, jadi bisa langsung dipakai make upnya. Kali ini aku mau pakai BB cushion dari Purbasari, tapi ini isinya udah aku oplos sama BB cushionnya Madam G. Jadi sambil make up aku akan sambil sharing ya, awal mula kenapa sih aku tuh make behel kayak gitu. Jadi semua teman-teman yang ada di sini pasti pernah dong ngerasa yang namanya tuh insecure, gak pede, terus minderan kayak gitu. Sama aku juga pernah ngerasain kayak gitu. Jadi awalnya tuh aku ngerasa minder karena gigi aku tuh berantakan. Sebenarnya sih nggak terlalu berantakan, cuman memang nggak rapi gitu kan. Dan ketika itu udah dari aku SMP ya, itu tuh aku udah ngerasa pengen banget gitu ya di behel. Cuman ketika itu orang tua aku tuh nggak punya biaya, karena menurut kita behel itu kan biayanya mahal ya. Kemudian waktu itu sempat orang tua aku tuh nanya-nanya gitu ke ahli gigi. Nah aku juga kan gak ngerti ya behel itu harus di dokter gigi kayak gitu. Tapi untungnya ketika itu nggak jadi ya sampai di ahli gigi kayak gitu. Nah jadi waktu itu sampai aku tuh pernah juga waktu SMP aku tuh ngumpulin uang 1.000-2.000 gitu untuk bisa behel. Tahu itu sampai kapan kumpulnya, tapi aku tuh pengen banget berbehel kayak gitu ya. Sampai aku SMA itu juga belum kesampaian. Kemudian aku tuh mau ngerasa mindernya juga, ditambah lagi banyak gitu teman-teman yang suka komentarin kayak gitu, ngomentarin lo tuh cantik tapi sayang gigi lo berantakan. Terus kadang aku tuh kan kadang nggak percaya diri gitu kan, suka ditutup-tutupin gitu bibir aku kalau ke bagian gigi yang berantakan gitu loh kalau ngomong. Nah gitu suka diledekin, kayak diledekin, deh lo ngapain di iya berantakan ya gitu. Dan itu tuh benar-benar bikin gak pede dan bikin insecure banget gitu. Ini jadi di tap-tap ke semuanya. Aku biasanya suka aja nih pakai kayak gini, lebih simple ya. Kayaknya ini udah rata ya. Oke. Kemudian lanjut ya, persoalan insecure tadi dan soal gigi berantakan dan behel kayak gitu kan. Kemudian aku tuh lulus setelah SMA gitu kan, aku ngerasa kayaknya udah nggak bakal nih gue behelan segala, jadi ya udah pasrah aja. Kemudian masuk kuliah gitu, mulai percaya diri gitu, berani presentasi di depan kayak gitu, di presentasi saat kuliah ya. Mulai pudar tuh keinginan untuk punya behel kayak gitu. Udah terasa kayaknya nggak perlulah ya. Dan saat kuliah pun sebenarnya masih ada insecure itu, tapi di saat kuliah teman-temannya nggak pernah komentar. Nggak pernah ada teman-teman yang mengomentari gigi berantakan gitu. Karena juga ada beberapa teman-teman yang keadaannya sama gitu kan, sama kayak aku gitu. Dan aku ngelihat dia dengan gigi yang agak berantakan, kok nggak jelek-jelek amat ya, dan biasa aja gitu, nggak buruk-buruk amat kayak gitu. Akhirnya aku mulai percaya diri lagi kayak gitu. Nah di saat hilang dan di saat kuliah tuh aku mulai ngerasa percaya diri kayak gitu. Cuman ketika itu aku masih suka insecure sih, kayak kalau teman-teman tuh kayak gaul, keren kayak gitu. Sedangkan aku tuh
nggak gaul, nggak keren, biasa-biasa aja. Nah, jadi karena aku ngerasa nggak gaul, ngerasa nggak keren, aku tuh selalu pengen nilai aku tuh bagus kayak gitu. Jadi waktu itu tuh aku udah ambisi kalau aku tuh harus keren dalam bidang akademik kayak gitu. Tapi ya tetap aja banyak yang keren juga waktu itu. Tapi alhamdulillah sih ya, secara akademi aku nggak terlalu mengecewakan juga, tapi juga ya nggak hebat-hebat amat gitu. Oke, ngomong-ngomong soal make up, sekarang barusan tadi aku udah ngeblend concealer. Ini aku pakai yang dari Maybelline. Tadi barusan udah aku blend. Ini aku pakai shade yang fair. Aku suka banget sama ini karena ini tuh bikin mata tuh lebih terang gitu loh. Sekarang aku mau pakai blush on, tapi pakai lipstick yang dari Maybelline juga. Terus bagaimana tadi soal soal insekuritas yang selalu ada gitu kan ya. Akhirnya pas aku kerja dulu tuh aku tuh nggak bisa banget yang namanya make up. Aku tuh selalu polosan, selalu gimana sih, cuman pakai pelembab gitu, day cream gitu. Aku inget aku pakai kayak semacam Garnier, Pond's kayak gitu-gitu. Terus pakai bedak taburnya Mars ya, tahu kan bedak tabur Mars itu aja. Terus tinggal pakai bedak, udah deh, gak pakai lipstick, gak pakai apa. Dan dulu tuh aku sempat ngajar ya, sempat kerja sebagai guru. Itu juga aku nggak pernah dandan, aku tuh paling banter cuman pakai lipstick aja udah. Nah, aku tuh mulai kenal make up, mulai tahu make up itu saat aku kerja di sebuah brand kosmetik. Brand kosmetik manakah itu masih rahasia ya. Jadi mungkin suatu saat aku akan sharing dan sambil make up pakai brand kosmetik itu ya. Jadi sekarang aku masih rahasia kan ya. Jadi waktu itu aku kerja sebagai marketing komunikasi ya di brand itu. Kemudian aku masih mulai belajar tentang make up, mulai belajar berpakaian kayak gitu. Dan di saat itu mulai tumbuh kepercayaan diri aku kayak gitu. Dan di saat itu aku mulai punya uang, aku mewujudkan mimpi aku ingin pakai behel. Dan alhamdulillah aku ketemu klinik gigi yang itu sih nggak terlalu besar, tapi aku puas sama pelayanannya. Terima kasih ya untuk dokter Indira, udah ngebantu aku untuk perawatan gigi aku. Jadi dokternya juga baik banget. Dokternya tuh nggak suka beralasan apa-apa. Dia tuh selalu punya tindakan, abis ini tuh apa, jadi nggak suka ngelama-lamain perawatan kayak gitu. Dan ketika pertama kali aku akhirnya berbehel itu, aku tuh bangga dan percaya diri banget gitu. Jujur sih agak sedikit pamer gitu di sosial media, kayak gue mau nunjukin nih ke lo yang udah pernah ngomentarin gigi gue, udah gak ada lagi tuh Irma yang giginya berantakan ya. Udah habis itu dan ternyata pakai behel itu nggak serta merta mudah gitu ya, pasang terus happy pamer kayak gini gigi rapi. Ternyata enggak teman-teman, ternyata banyak tahapan dan perjuangan di baliknya kayak gitu. Nah, perjuangannya tuh apa aja sih? Dimulai dari pertama biaya, karena biayanya tuh nggak murah ya teman-teman ya. Juga kita butuh meluangkan waktu gitu ya untuk selalu datang ke dokter gigi. Oke, sebelum lanjut aku mau kasih tahu kalau aku abis ini mau pakai bedak tabur. Aku pakai dari Maybelline Fit Me. Oke, lanjut aja ya. Jadi yang pertama itu pastikan kalau emang kalian itu butuh untuk pakai behel kayak gitu. Sebaiknya kalau yang kasusnya biasa-biasa aja atau kasusnya ringan itu nggak perlu pakai sih ya, karena konsekuensinya itu dan ini tuh nggak mudah kayak gitu. Yang pertama kalian tuh harus siapin budget, karena budgetnya ini kalian akan keluarkan selama kalian melakukan perawatan. Kalau 3 tahun ya kalian akan keluarin biaya selama 3 tahun tiap bulan, atau semakin lama kalian pakai behel ya semakin banyak biaya yang kalian keluarkan kayak gitu. Kemudian waktu, karena kalian harus datang ke dokter itu setiap sebulan sekali ya idealnya kayak gitu. Juga yang terakhir kalian harus rela gitu ya ngerasain sakit.
karena pakai behel itu sakit guys. Aku kalau disuruh ulang lagi sih aku nggak mau, karena aku ingat waktu pertama kali pakai behel itu hampir 2 minggu ya aku nggak bisa makan nasi, dan itu cukup bikin badan aku kurus gitu. Jadi setelah konsultasi kemudian datang lagi untuk CT scan ya. Kemudian CT scan-nya kita kasih, dokter akan menganalisa, kemudian kita datang lagi untuk dilakukan scaling dan lain-lain, kemudian ditambal tuh yang bagian bolong, ditambal semua, diberesin, baru kemudian datang lagi akhirnya untuk pemasangan. Oh ya, tadi sekalian sama ini ya, dicetak. Jadi dicetak untuk menganalisa juga tuh bagaimana gigitannya dan lain-lain. Nah setelah itu baru kemudian datang, barulah itu dipasang behelnya kayak gitu. Dan behelnya ini tuh dipasang dengan tingkatan kawatnya tuh bertahap. Jadi soal kawatnya tuh akan diganti secara bertahap, kemudian sesuai dengan kebutuhan kayak gitu. Dan biasa dokter akan lebih tahu ya kalau soal kawatnya itu. Dan kalau ganti kawat itu kita kena tambahan biaya lagi pastinya, dikena charge lagi ya. Kalau aku sih untuk kawatnya itu sekali ganti itu hanya 50.000 kayak gitu. Nah gimana sih rasanya pakai behel, dan aku sekarang udah berapa lama? Rasanya kalau sekarang sih udah biasa aja ya. Sekarang udah mau hampir 2 tahun, nanti bulan Februari aku udah 2 tahun pakai. Sekarang sih udah biasa aja. Awal-awal pakai pasti nggak nyaman, sakit. Bahkan 3 bulan pertama tuh setiap kontrol tuh nyeri ya, sakit, gak bisa makan. Sampai sekarang kan aku nggak bisa ya makan yang terlalu keras kayak gitu-gitu, karena aku khawatir dia copot. Kalau copot nanti ada biaya tambahan lagi untuk tambelnya, untuk masangnya bos. Jadi hati-hati, dijaga pelan-pelan ya. Kemudian juga kita harus rajin membersihkan kayak gitu. Kalau aku sih biasanya 3 kali seharian sih untuk gosok gigi, karena kan banyak yang nyelip gitu. Terus bagaimana aku sekarang kapan sih behelnya tuh dilepas kayak gitu ya. Dokternya bilang sih dia akan ngelepas waktu awal pasang. Beliau bilang perawatannya karena gigi aku nggak terlalu parah kayak gitu ya, keadaannya kategorinya ringan, itu 1,5 tahun. Kalau rajin kontrol tuh akan selesai. Harusnya sekarang ini aku udah selesai. Selama pandemi ini bener-bener gak datang kontrol gitu ya. Setelah pandemi itu ada kali 4 bulan aku nggak kontrol, baru kontrol lagi. Terus setelah itu 6 bulan aku nggak kontrol, baru kontrol lagi, karena kan pandemi ya. Kalau tuh kan dokter gigi praktek itu pada tutup. Sekarang pun aku tuh masih khawatir kayak gitu ya, masih takut. Dan juga untuk biaya kontrol sekitar 400 plus itu di saat pandemi kayak gini itu rasanya berat aja gitu loh. Jadi ya udahlah kayaknya sih akan diulur dulu sedikit, nanti akan kita beresin. Rencananya tahun ini pokoknya harus selesai. Next kayak gimana nanti aku akan update ke kalian kalau misalnya aku udah copot behelnya kayak gitu. Terus bagaimana dengan insecure aku gitu. Nah sekarang sih kalau soal insecure, soal penampilan, soal gigi kayak gitu udah enggak, dia udah enggak udah enggak ada lagi rasa minder kayak gitu ya. Dan aku ngerasa puas, udah bisa tunjukin ke teman-teman yang pernah komentar kayak gitu soal gigi aku yang udah bener-bener bikin aku ngerasa gak pede. Aku udah tunjukin ke mereka kalau udah nggak ada lagi nih seorang Irma yang giginya berantakan, itu udah cukup puas. Dan alhamdulillah ya, aku udah bisa mengobati insecure aku soal itu. Dan sekarang aku pun bisa pede gitu ya ngomong, bikin video kayak gini, karena aku udah bisa mengobati bagian insecure itu tadi kayak gitu. Tapi bagaimana dengan behel ini gitu, aku merasa sih ya ada sedikit rasa kayak nyesel, kayak ngapain sih gue buang-buang uang kayak gitu ya, buang-buang waktu gue untuk gigi doang kayak gitu kan. Sebenarnya ya kita pakai behel bertahun-tahun, padahal potensi untuk gigi kita relapse tuh potensinya besar gitu. Setelah kita pakai behel, kita tuh diwajibin untuk pakai retainer. Ini kenyataannya kita tuh diwajibin untuk pakai retainer seumur hidup. Kalau kalian gak pakai retainer itu, dia tuh akan relapse. Relapse tuh maksudnya posisi gigi yang berantakan tadi itu akan balik lagi berantakan kayak gitu ya. Meski berantakannya tuh gak separah yang dulu, tapi akan balik lagi. Jadi aku tuh ngerasa sedikit nyesel, kayak yang buat apa gitu ya, buang-buang uang, waktu
oh nanti ujung-ujungnya balik lagi. Tapi aku nggak mikir kayak gitu sih ya. Sekarang yang penting yaudah yang sekarang aja, nanti aja kayak gitu. Nah next, sekarang ini aku mau pakai highlighter ya. Ini tuh bagian yang paling aku suka ya, pakai highlighter, karena highlighter itu bikin muka kita tuh kelihatan nyala gitu, glowing. Jadi aku suka banget. Ini aku pakai dari Anastasia ya. Dan buat teman-teman ya yang suka komen-komen orang lain, fisik orang lain, baiknya tobat ya. Karena itu benar-benar bikin kita tuh insecure kayak gitu, sampai apa ya, sampai di dalam hati tuh kayak pengen banget gue buktiin omongan lo kayak gitu, gue bakal bayar omongan lo kayak gitu. Sebenarnya sih gimana ya, itu tuh bikin gak sehat sih sebenarnya. Jadi kalau emang kalian punya, misalnya ada temen yang giginya nggak rapi, gigi kalian rapi, ya udah gitu loh, nggak usah dikomentarin kayak gitu. Yang aku inget ya, waktu itu aku dikomentarin kayak yang, lo cakep sih Ma, tapi sayang gigi lo berantakan, terus sayang cakep lo. Itu tuh sedih banget kayak gitu. Jadi sebaiknya ya buat teman-teman yang suka komen-komen kayak gitu-gitu, sebaiknya berubah kayak gitu ya, jangan lagi suka komen-komen. Sekarang terakhir aku mau pakai lip matte ini dari Lux Crime X Rachel Goddard. Terus juga buat teman-teman yang yang mau pasang behel, menurut aku yang udah pasang behel, kalau emang nggak terlalu bermasalah kayaknya nggak perlu deh. Jadi mendingan kalian cintai diri kalian sendiri. Sebenarnya nggak semua orang juga mempermasalahkan gitu kan ya. Dan kalian tuh kalau emang udah cantik, mau gigi berantakan, asal kalian jaga kesehatan, jaga kebersihannya, orang-orang tuh nggak peduli kayak gitu. Jadi pikir-pikir lagi ya buat teman-teman yang mau pakai behel, kalian pikirin waktu, biaya, yang itu tuh susah gitu ya dicarinya gitu kan. Waktu kalian kalau sibuk kan susah nyari waktu. Biaya, kalau kalian lagi nggak ada duit kan susah nyari uangnya. Kecuali kalian udah yakin tuh ya punya penghasilan yang tetap, kerja, oke lah, nggak ada masalah kayak gitu. Tapi balik lagi, kalau emang nggak perlu banget dipakai ya nggak perlu kayak gitu. Oke, sekarang aku udah selesai make upnya dan aku udah tambahin dengan maskara. Sekarang aku mau pakai kerudung dulu ya. Nah ini dia tadi makeup look aku kalau aku mau bikin video. Jadi tadi aku udah sharing bagaimana aku ngerasa insecure, nggak pede, minder, sampai aku memutuskan untuk memakai behel yang padahal nggak terlalu butuh. Tapi ya udah, aku ngejalaninya sekarang udah happy dan aku akan menyelesaikan perawatan ini sampai selesai nanti. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa di like dan komen. Yang belum subscribe jangan lupa untuk di subscribe ya, supaya nggak ketinggalan untuk video aku yang lainnya. Terima kasih.